Halo Pak Denny, apa kabar? Halo Bu Putri, Alhamdulillahalamin. Bagaimana Bu Putri sehat? Sehat Pak Denny. Pak Alhamdulillah. Denny, Yap, ya. Hari ini Pak Denny mau itu ya, ya mau coaching sama Bu Sri. betul. Mau coaching sama Iya, Bu Sri. iya. Tujuan Pak Denny coaching sama tujuannya ada tujuannya nggak Pak Denny coaching sama Bu Tujuannya Sri? ada menggali masalah Iya, barangkali dengan Bu Sri. Masalahnya mungkin nanti iya, akan terlihat atau terdengar di saat saya dengan Bu Sri bercoaching. iya. Belum tahu ya mungkin masalahnya. Oh, Kemudian arena pengembangan yang hendak dicapainya nanti apa? bagi saya sih lebih ke itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa memperdayakan, tidak judgement, mengurangi bahkan menghilangkan judgement dari sayanya. Tuh. Selain itu ada lagi nggak? Cukup aja itu aja dua dulu. Iya. Kalau banyak nanti Terus pusing. ada lagi, iya, ada Ya, lagi nggak Pak Denny strategi yang disiapkan gitu pas mau coaching itu? saya strateginya paling merumuskan dulu beberapa pertanyaan, terus menghindari judgementnya. Jadi lebih banyak menggali mungkin pertanyaan-pertanyaan terhadap masalah yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bu Sri. Oh, sama dengan pengembangannya ya, pengembangan Iya, yang ingin dicapai. iya, Ya betul. udah, kalau begitu silahkan selamat bercoaching sama Bu Sri. Baik, terima kasih Bu. Ya, Hmm. Baik, Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Alhamdulillah. kabarnya Pak Denny? Alhamdulillah sehat juga. Ini Iya, sengaja saya datang ke sini. Ini terdengar ya suara saya? Ya iya, datang ke Bu terdengar. Sri. Mungkin ada hal-hal yang ingin kita diskusikan atau Bu Sri diskusikan berkaitan dengan program Ibu di Iya, pendidikan guru penggerak ini. Kira-kira apa gitu yang bisa kita sharekan iya. pada kesempatan ini? Saya apa ya mempunyai masalah terkait tentang pembelajaran sosial emosional nih Pak. Di mana kan apa ya dalam pembelajaran sosial emosional ini kan ada 5 kompetensi ya kalau tidak salah, ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan, dan bertanggung jawab. Nah, permasalahan di sini adalah saya, eee, dalam keterampilan berelasi gitu, Pak. Pada saat saya sekolah di sekolah yang baru sekarang, itu sangat sulit sekali untuk, mengembangkan keterampilan berelasi saya, di mana bapak ibu guru yang ada di sekolah ini rata-rata masih muda gitu, Pak. Di mana mereka tuh masih apa ya, masih emang semangatnya bagus, tinggi, cuma egonya tuh masih tinggi-tinggi gitu, Pak. Sedangkan saya juga merasa masih muda, aduh gimana nih gitu menghadapi mereka yang masih muda-muda gitu. Jadi sama-sama Cuman muda ya Bu. Jadi masalah orang-orang muda. iya, Mhm. Iya, iya. gitu. Baik, boleh tahu usianya berapa tahun Bu? Atau pengalamannya mereka menjadi guru di tempat Ibu berapa lama? Sudah berapa lama? Kalau pengalamannya, mereka, ada yang 4 sampai 6 tahun ada gitu kan. Eee, Lumayan sih yang 4 sampai 6 tahunan lah, Pak, kalau mereka mengajar di sekolah ini karena ada sebagian yang, mutasi gitu, asalnya di sekolah mana, terus pindah ke sini gitu. Ya artinya dengan 4 sampai 6 tahun itu mereka sudah punya pengalaman ya dan mengenal juga lingkungan sekolah Ibu gitu. Betul ya? Iya, iya, betul, Nah, betul. kalau Ibu sendiri di sekolah itu udah berapa lama Bu? Baru 8 bulan mungkin, 7, 8 bulan. Oh, berarti 8 bulan sementara mereka sudah 4 sampai 6 tahun ya Iya. ada di sana. Oke. Pada saat Ibu pertama atau mungkin sama 8 bulan ada di sekolah itu kan Ibu gimana buat program apa program-program apa yang Ibu buat gitu bersama mereka? Banyak program-program yang saya buat, misalkan yang terbaru saja, komunitas belajar itu ya, Pak, ya. Pada awalnya sih, saya tidak
melihat kesulitan apapun gitu, tapi seiring berjalannya waktu, mulailah kelihatan nih bermunculan sifat-sifat mereka seperti apa gitu kan, kemudian karakter mereka seperti apa, dan hal itu sepertinya sulit bagi saya untuk apa ya, mengendalikan emosi saya gitu, Pak. Di saat misalkan saya membuat, kebijakan ini gitu, mereka seolah menerima, padahal tapi di belakang ternyata tidak gitu. Tiba-tiba saya membuat kebijakan ini, tiba-tiba gitu, ada status WA gitu kan, seperti itu gitu kan. Kak, kenapa tidak bisa berdiskusi dulu sama saya gitu, daripada mereka umbar di status, media media sosial gitu. Oh ya, saya sih menyikapinya, oh mungkin ya karena mereka masih muda mungkin ya gitu ya, ya memaklumilah gitu. Kalau 1 kali, 2 kali mungkin memaklumi, tapi ke sini-sini saya juga jadi kesel, Pak, gitu. Ketika Ibu membaca WA kemudian kesal, apa yang Ibu lakukan? Eee, Pertama saya, tanyakan dulu ke guru yang agak dekat dengan saya tanya, sebelum-sebelumnya gitu, apakah memang karakternya seperti itu atau hanya dengan ibu saja gitu kan, takutnya hanya dengan ibu saja, beliau misalkan guru-guru itu, bersikap seperti itu, tapi ternyata, "Oh enggak Bu, waktu yang dulu-dulu juga kepala sekolahnya sebelumnya juga sama seperti itu," katanya gitu. Oh jadi saya mikirnya, wah tantangan nih gitu kan, tapi, kan sebelumnya kepala sekolahnya laki-laki ya, Pak, ya. Yang laki-laki saja tidak bisa gitu, apalagi saya kadang gaulnya seperti itu, Pak, gitu. Saya juga kan saya apalagi saya perempuan gitu kan. Jadi apa ya, harus apa nih gitu, Pak. Baik, mereka kan membuat komunitas belajar ya, Ibu buat program komunitas belajar. Nah, Iya. dalam komunitas belajar itu programnya berjalan, lancar atau tersendat? Berjalan, tapi karena kemarin pernah, ada jadwal akreditasi itu sempat terhambat, tapi alhamdulillah di minggu sekarang itu bisa bisa berjalan dengan baik gitu, Pak. Kemarin karena ada kegiatan akreditasi saja, sempat Nah, tersendat. apakah selama program berjalannya komunitas belajar atau mungkin program-program yang lain itu mampu mendekatkan komunikasi antara Ibu dengan teman-teman guru-guru yang baru atau masih tetap ada berkendala juga? Masih, sudah bisa, mendekatkan, diri saya pribadi dengan mereka. Namun ada aja gitu beberapa, di antaranya yang masih cuek gitu, Pak. Cuek aja gitu. Jadi kadang hadir, kadang enggak gitu. Baik, baik, baik. Nah, sekarang gini, saya ingin bertanya, apa yang Ibu dapat lakukan untuk mendekatkan antara guru-guru yang ada di sekolah Ibu dengan Ibu, plus juga meningkatkan sense of belonging, rasa kepemilikan guru-guru terhadap sekolah Ibu gitu. Apa program apa yang Ibu sudah lakukan atau yang Ibu akan lakukan? Mmm, apa ya, Pak? Masih bingung ya, Pak, gimana nih? Misalnya gini, Ibu pergi ke sekolah yang lain, studi tiru mungkin, ketika sekolah itu punya masalah yang sama gitu. Atau Ibu membuat program seperti apa, outbound misalnya, atau ada semacam apa, Ibu membuka layanan curhat 24 jam tanpa nama gitu, kayak kotak surat gitu. Atau yang sejenisnya, kira-kira Oh, apa yang iya mungkin iya. Ibu rencanakan untuk itu semua? Betul betul. Kalau studi tiru, kemungkinan tidak, Pak. Karena setelah saya, menganalisis dari semua sekolah yang ada di kecamatan ini, sepertinya hanya sekolah saya saja yang mempunyai permasalahan itu, karena ya memang mayoritas anak-anak muda, kalau sekolah lain tidak. Dan memang katanya sebelum saya, bertugas di sana, saya sudah mendapatkan informasi bahwa di sekolah saya ini memang seperti itu, gitu kan. Terus mungkin tadi, saya akan mengadakan ini Pak, program outing class mungkin Pak, karena, dari pembelajaran yang kemarin saya ingin mencoba menerapkan program outing class kepada siswa
Dan mungkin saya akan melibatkan semua pendidiknya, semua gurunya untuk terlibat langsung menjadi pembimbingnya mungkin, Pak. Mungkin itu bisa menjadi, apa ya, salah satu solusi mungkin, Pak. Nah, itu bagus, Bu. Jadi guru-guru itu terlibat ya dalam kegiatan Ibu yang outing itu ya. Iya. Apalagi outingnya ke tempat-tempat yang mengharuskan adanya kerjasama gitu. Nah, itu Iya iya nampaknya iya. bagus itu untuk dicoba. Kira-kira mau dicoba kapan tuh, Bu, si outing program itu? Sepertinya semester 2 sekarang, Pak. Oke, semester 2 ya. Baik. Iya. Oke, Bu. Nah, dari hasil kita diskusi, kira-kira apa yang bisa Ibu manai atau Ibu dapat? Iya, baik Bapak, terima kasih nih dapat pencerahan. Jadi sepertinya mungkin selain kita berelasi di dalam sekolah, kita juga harus meningkatkan relasi kita di luar sekolah ya Pak ya. Jadi agar tidak terlalu formal mungkin kita. Jadi kalau di sekolah kan kita formal secara kedinasan, apa-apa gitu. Kalau di luar kan mungkin kita bisa bebas ya Pak ya, bisa berekspresi dengan bebas, kita juga bisa memahami apa keinginan mereka, maunya mereka, mungkin itu Pak. Oke, baik Ibu. Oke, Ibu, nampaknya kita akhiri saja coachingnya. Baik, terima kasih. Mungkin kalau ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, nanti kita bisa diskusikan lagi, Bu ya. Iya, baik baik. Terima kasih Pak Denny. Oke, sama-sama, Bu. Silakan Bu Ai sekarang yang mangga. Ya, gimana Pak Denny? Tadi coachingnya? Alhamdulillah, coachingnya yang sebagaimana yang Ibu lihat seperti itu. Saya ingin meningkatkan kemampuan menggali pertanyaan. Ya, itu aja sih, Bu. Kalau tadi menurut Bapak ya, waktu Bapak melakukan coaching, Bapak sudah membuat pertanyaan yang memberdayakan belum menurut Bapak tadi? Penampilan Bapak? Untuk kasus tadi kayaknya mah belum optimal deh kayaknya. Tapi nggak tahu ya, cuma nampaknya beberapa pertanyaannya belum bisa saya kembangkan secara optimal. Karena masalahnya juga cukup unik. Uniknya karena guru-guru di sana rata-rata 4-6 tahun. Nah, sementara Bu Srinya baru 8 bulan. Yang kedua, usia mungkin ya. Usianya, tadi saya nanya tentang usia, tapi beliau tidak menjawab. Seandainya usianya terpaut 2, 3, 4 tahun, antara guru-guru dengan kepala sekolahnya, itu jadi agak unik juga gitu. Nah, itu belum saya gali lebih lanjut untuk kaitan sama relasi. Cuma kalau dari solusinya sih tadi sudah tercetus menggunakan outing ya, bedanya 2-4 tahun ya, berarti memang nggak begitu jauh. Nah, tadi programnya yang akan dilakukan outing program gitu. Itu sih yang secara umumnya gitu, Bu. Entah itu apakah memberdayakan atau tidak pertanyaan sayanya. Mungkin boleh ya Pak, saya ngasih Boleh, sedikit. silakan. Menurut saya pertanyaan Bapak tadi ingin kompetensi yang memberdayakan. Kalau menurut saya tadi pertanyaan yang Bapak berikan itu sudah memperberdayakan Bu Sri ya, sehingga secara tadi Bu Sri nyaman kayaknya, terus lancar mengeluarkan pendapat-pendapatnya ya, memang yang bisa menyelesaikan masalah yang beliau hadapi. Kemudian tadi Bapak katanya takut ada judgement, tapi tadi saya sama sekali tidak melihat ada judgement yang Bapak keluarkan kepada Ibu Sri. Jadi menurut saya apa yang Bapak kompetensi yang Bapak ingin kembangkan itu sebenarnya sudah ada gitu Pak. Malah menurut saya sudah bagus gitu, bahwa bagaimana Bapak membuat pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa memberdayakan Bu Sri untuk mengeluarkan pendapat dan ide-idenya untuk solusinya tersebut. Jadi menurut saya mungkin karena eta terbang Bapak sudah banyak ya Pak ya kayaknya. Jadi untuk kompetensi itu, yang 2 kompetensi itu sebetulnya menurut saya sudah
sudah baik gitu. Jadi tidak usah kompetensi itu sudah kalau itu Bapak sudah 10 lah, sudah dipegang gitu. Itu mungkin menurut saya. Terus mungkin satu lagi ya Pak pertanyaannya. Kira-kira nih kan tadi saya bilang bahwa kompetensi itu sudah bagus lah buat Bapak mah gitu, tidak ada lagi itu. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan ke depannya gitu Pak? Kan Bapak sudah bagus nih, apakah Bapak mau udahlah kalau sudah bagus gitu, udah aja, atau ke depannya ada lagi yang ingin Bapak naikkan atau apa? Kayaknya karena saya tertarik dengan dunia coaching, mungkin kalau ada waktu kesempatan mau ikutan ini aja kayak coach beres tuh, ikut Oh, pelatihan coaching supaya dapat sertifikatnya. ya, ya, ya betul Pak. Hebat sekali ya Pak ya. Kalau betul Bapak mau ikut coaching, jadi bisa menambah ilmu yang Bapak dapatkan. Bapak kan dalam hal coaching itu cara membuat pertanyaan kan sudah bagus. Sudah itu kalau ditambah lagi coaching, mungkin siapa tahu nanti kami malah nanti dikasih itunya sama Bapak ya Pak ya. Nanti ke depannya yang jadi instrukturnya Bapak gitu ya Pak ya. Amin, amin, amin. Iya. Mungkin karena waktunya sudah habis ya Pak ya, sudah jam 10:05. Mungkin bisa di percakapan ini atau diskusi ini bisa kita akan sampai di sini ya Pak. Baik, oke baik. Saya stop recordingnya.